Di ujung jalan yang terpencil, terdapat sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai bangunan kematian. Bangunan itu telah terdiri selama berabad-abad, menyaksikan ribuan jenazah melintas di depan pintunya. Tidak ada yang tahu siapa yang telah membangunnya, atau bagaimana sejarah gelapnya terbentuk. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Pemandi jenazah. Di dalam rumah tersebut, di ruang gelap yang hanya disinari oleh cahaya lilin, terdapat seorang pemuda bernama Arya. Arya adalah seorang pemuda yang terpaksa bekerja sebagai pemandi jenazah untuk menghidupi dirinya sendiri. Sejak ia kehilangan orang tuanya dalam kebakaran misterius, ia terpaksa hidup di bawah naungan rumah kematian. Setiap malam, Arya harus menghadapi rutinitas yang menakutkan. Dalam keheningan malam yang sunyi, ia harus menghadapi jenazah-jenazah yang telah mengalami kematian yang tragis. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada itu. Pada malam itu, ketika Arya sedang mempersiapkan dirinya untuk memandikan jenazah terbaru yang baru tiba, ia mendengar suara aneh yang bergema di lorong gelap. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan dari masa lalu yang kelam, mencoba memanggilnya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dengan hati-hati, Arya berjalan menuju sumber suara itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin gelap dan mencekam lorong tersebut. Cahaya lilin mulai memudar, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dan kemudian, tanpa peringatan, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Sesuatu yang tak terlihat telah menyentuhnya. Ia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan dirinya sendiri berdiri di hadapan sosok yang tak berwujud, dengan mata yang memancarkan kegelapan dan nuansa yang menyeramkan. "Siapa kamu?" Arya berteriak, namun suaranya tenggelam dalam keheningan yang mengancam. Sosok itu hanya tersenyum dengan gigi hitam yang menyeringai, seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang tak terungkap. "Kau telah membangunkanku dari tidur panjangku," bisik sosok itu dengan suara serak yang menusuk dada Arya. "Dan sekarang kau harus membayar harganya." Arya terdiam, matanya terbelalak menatap sosok gelap yang berdiri di hadapannya. Ia merasa kebingungan dan ketakutan, namun juga terdorong oleh keingintahuannya untuk mengetahui siapa atau apa sosok itu. "Siapa kamu sebenarnya?" Arya bertanya dengan suara gemetar, mencoba menahan ketakutannya. Sosok itu hanya terkekeh, suaranya bergema di lorong yang sunyi. "Hahaha, aku adalah penunggu rumah kematian ini," jawabnya dengan nada yang menggetarkan jiwa. "Aku adalah arwah penasaran yang terjebak di dunia ini, yang hidup antara dunia nyata dan dunia kematian." Arya menelan ludahnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Kau telah membangunkanku dengan tindakan nekatmu."
Lanjut sosok itu, suaranya semakin gelap dan menakutkan. "Sekarang kau harus membayar semuanya dengan harga yang setimpal." Arya merasa ngeri mendengarnya. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus menyelesaikan tugas yang tak terselesaikan," jawab sosok itu dengan suara serak. "Ada satu jenazah yang terlupakan di dalam rumah kematian ini. Kau harus menemukannya dan memberikannya upacara yang layak, atau aku akan menghantui setiap langkah hidupmu." Dengan gemetar, Arya mengangguk menyetujui tuntutan sosok gelap itu. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan baginya selain menuruti permintaan itu jika dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dengan hati yang berat, Arya memulai pencarian di dalam rumah kematian yang gelap dan mencekam. Setiap langkahnya diiringi oleh ketegangan dan kecemasan. Namun ia bertekad untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya demi keselamatan dirinya dan para jenazah yang terlupakan. Dengan hati yang berdebar, Arya menjelajahi setiap lorong dan ruangan di dalam rumah kematian, mencari jenazah yang terlupakan yang harus diberikan upacara yang layak. Cahaya lilin yang redup membuat bayangan-bayangan menakutkan menari-nari di dinding, menambah suasana mencekam di sekitar Arya. Namun, semakin lama Arya mencari, semakin ia merasa terperangkap dalam labirin gelap yang tak berujung. Setiap pintu yang ia buka mengungkapkan ruangan kosong belaka, tanpa tanda-tanda keberadaan jenazah yang dicarinya. Dalam keputusasaan, Arya kembali ke ruang pemandian jenazah utama, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ketika ia melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suasana yang semakin tegang. Tiba-tiba, matanya terperangkap oleh bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Ia menoleh dengan cepat, namun bayangan itu lenyap tanpa jejak. Arya merasa adrenalinnya meningkat, namun ketakutannya dihadapi dengan keberanian yang tumbuh dari kebutuhannya untuk menyelesaikan tugasnya. Maka, dengan hati yang teguh, Arya mengambil lilin dan berjalan menuju lorong gelap yang terbuka di depannya. Suara langkahnya bergema di dinding, mengiringi ketegangan yang semakin memuncak di dalam dirinya. Ketika ia melangkah masuk lebih dalam ke dalam lorong itu, ia mendengar suara gemuruh yang datang dari kegelapan di depannya. Arya berhenti sejenak. Hatinya berdegup kencang dalam antisipasi akan apa yang menunggunya di ujung lorong. Tanpa ragu, ia melanjutkan langkahnya, semakin mendekat sumber suara gemuruh itu. Dan ketika ia mencapai ujung lorong, apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya merinding. Di sana, di dalam ruangan kecil yang tersembunyi di rumah itu, terbaring seorang wanita muda dengan wajah yang tenang. Jenazah itu tampaknya telah terlupakan, terpisah dari proses pemakaman yang layak. Arya merasa lega menemukan jenazah yang dicarinya. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Wajah wanita itu terlihat begitu dikenal baginya, seolah-olah ia pernah melihatnya sebelumnya. Dan di saat itulah, sebuah ingatan muncul dalam pikirannya, mengungkap misteri yang tersembunyi di balik pencarian ini. Dengan hati yang berdebar, Arya menatap wajah wanita muda itu yang terbaring di hadapannya. Ingatan yang terpendam perlahan-lahan mulai terurai di benaknya, membuka tabir misteri yang selama ini menghantuinya. Wanita itu adalah Sari, cinta pertamanya yang meninggal secara tragis dalam kebakaran yang juga merenggut nyawa orang tuanya.
Arya mengingat saat-saat manis bersama Sari dan juga rasa kehilangan yang mendalam ketika kepergian wanita itu. Tiba-tiba, keheningan ruangan itu terpecah oleh suara derap langkah yang mendekat. Arya menoleh dengan cepat dan melihat sosok gelap yang telah menemui dirinya sebelumnya berdiri di ambang pintu dengan mata yang menyala-nyala dalam kegelapan. "Kau telah menemukan jenazah yang kau cari," bisik sosok itu dengan suara serak. "Sekarang, tunaikanlah janjimu." Arya menyadari bahwa ia harus memberikan upacara pemakaman yang layak untuk Sari, agar rohnya bisa beristirahat dengan tenang. Dengan hati yang berat namun juga penuh harap, ia mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara terakhir bagi wanita yang pernah dicintainya. Di bawah cahaya lilin yang redup, Arya memberikan penghormatan terakhir bagi Sari. Dengan doa-doa yang dipanjatkannya dan ungkapan rasa duka yang mendalam. Pada saat-saat terakhir upacara, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran Sari di sekitarnya, memberinya kedamaian yang ia cari selama ini. Ketika upacara selesai, sosok gelap yang telah menghantuinya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Arya sendirian dalam ketenangan yang terukir dalam ingatannya, meskipun masih ada banyak misteri yang mengelilingi rumah kematian dan masa lalunya. Arya merasa lega bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dan memberikan penghormatan terakhir bagi orang yang pernah dicintainya. Namun, kehidupan Arya tidak akan pernah sama lagi. Setelah pengalaman mencekam ini, ia menyadari bahwa di balik kegelapan dan misteri ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan takdirnya, dan ia harus siap menghadapinya di masa yang akan datang. Demikian akhir cerita singkat kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.